Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Kumpu Hostel. Supaya tidak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Kekacauan sedang melanda kota Shanghai. Banyak geng berkuasa dan salah satunya adalah geng Kampak Merah yang sangat ditakuti yang diketuai oleh Kakak Sum. Tanpa adanya penegak hukum, polisi pun takut pada geng tersebut. Rakyat hanya bisa hidup di kampung orang miskin. Contohnya adalah rumah susun kandang babi seperti yang dihuni oleh rakyat dari berbagai latar belakang. Dimiliki oleh seorang juragan yang bejat dan istrinya yang bersifat sok berkuasa. Suatu hari dua orang membuat masalah. Sing dan Bon datang ke rusun meniru anggota geng Kampak untuk memeras orang. Parahnya mereka gagal. Dan ulah Sing melempar kembang api malah mendatangkan geng Kampak yang sebenarnya. Akibat ulah Sing dan Bon, pemukiman babi pun diserbu oleh geng Kampak sebenarnya. Akhirnya geng Kampak dikalahkan oleh 3 orang gila, yaitu Kuli, ahli jurus 12 tendangan penjuru, si penjahit, ahli jurus tendangan besi, dan si tukang mie, ahli jurus tongkat. Sing dan Bon ditangkap oleh Kakak Sum karena mereka membuat masalah dan mempermalukan geng Kampak di mata umum. Mereka lolos dari kematian ketika Sing menguliti gemboknya dengan cepat ketika mereka digantung. Sing meminta Sum untuk menjadikannya anggota geng Kampak bersama dengan Bon. Kagum dengan keahlian menguliti kunci Sing, Sum lalu mengatakan kalau Sing berhasil membunuh 1 orang, maka dia akan diangkat menjadi anggota geng Kampak. Di malam hari, Sing dan Bon meratapi kegagalannya di jalan. Dan Sing curhat soal masa kecilnya. Dia menghabiskan uang tabungannya yang sangat sedikit untuk membeli buku panduan jurus tapak Buddha dari seorang pengemis dengan tujuan menjaga perdamaian dunia. Dia berlatih secara otodidak, tetapi ketika ia harus membela seorang gadis bisu yang sedang dikerumuni oleh pengganggu yang berusaha mencuri lollipopnya, ia dikalahkan bahkan dikencingi. Sing menyimpulkan bahwa orang baik tak pernah menang dan memutuskan menjadi orang kriminal. Setelah curhat, mereka mencuri es krim dari seorang pedagang di jalan dan ditertawai secara gila saat mereka kabur memakai train. Esoknya mereka kembali ke rusun kandang babi untuk membunuh si ibu juragan rusun. Tetapi gagal total karena suatu tindakan yang sangat bodoh. Mereka berpencar dan lolos dari kejaran si ibu juragan tersebut. Sing cedera parah dan bersembunyi di atas mimbar lampu lalu lintas, di mana cederanya terobati.
Selama pemulihan, tanpa disadari, Sing menonjoki sisi besi dari mimbarnya sampai meninggalkan bekas yang cukup dalam. Setelah pulih, Sing bertemu dengan Bon kembali, tapi Bon tidak bisa menjelaskan perasaan aneh Sing. Marah karena kekalahan geng Kampak, Kasum menyewa sepasang pemain kecapi yang merupakan pembunuh profesional yang memakai kecapi yang ada sihirnya. Mereka menyerang rusun di malam hari ketika Cory, Jahat, dan Donat bersiap berangkat karena bertempur dengan geng Kampak. Trio itu kewalahan dan menggerakkan hati tuan dan ibu juragan rusun yang ternyata ahli kumpu dan dengan keahliannya yang lebih tinggi, yaitu jurus auman singa. Meskipun geng Kampak dan para pembunuh kabur, tapi trio itu menderita cedera. Ada yang cacat dan mati karena luka tusuk. Juragan pun mengevakuasi semua warga ke dalam apartemen untuk keamanan penghuninya. Tanpa kemajuan berarti, Sing menjamret si pedagang es krim. Hanya untuk menyadari kalau si pedagang es krim itu adalah gadis bisu yang merupakan teman masa kecilnya. Si gadis bisu menawarkan permen yang pernah ia berikan sebagai tanda terima kasih. Tetapi Sing menolaknya, bahkan dilempar ke tembok dan kabur. Setelah Sing dan Bon berpisah, Sing dijemput oleh geng Kampak. Sum menyuruh Sing untuk pergi ke rumah sakit jiwa untuk membebaskan Badge yang konon katanya adalah pembunuh top dunia. Sing membebaskan Badge dan membawanya ke kantor Sum. Badge membuat bingung orang-orang karena sikapnya yang sembarangan dan penampilannya yang acak-acakan. Tetapi setelah Badge membuktikan dirinya dengan menembakkan peluru yang ditembakkan ke arahnya, para gangster langsung menunduk hormat. Badge pergi dan menghadapi bapak dan ibu juragan rusun di rumah judi yang menunggu untuk membunuh Sum dan orang-orangnya. Mereka pun akhirnya berkelahi dengan Badge sambil menghancurkan rumah judi jadi berantakan dan acak-acakan. Sampai mereka terhenti karena terkunci. Sing langsung masuk dan mengabaikan perintah Sum untuk membunuh bapak dan ibu juragan rusun. Malah Sing memukul Badge dengan kaki meja. Karena marah, Badge membebaskan diri dan menghajar Sing habis-habisan. Sebelum akan diberikan pukulan maut oleh Badge, bapak dan ibu juragan rusun segera mengambil dan menyelamatkan Sing yang tidak sadarkan diri dan membawanya kabur. Sum dengan kesal menyalahkan Badge karena mereka lolos, dan Badge malah membunuh Sum sebagai balasannya. Di rumah susun kandang babi, Sing diperban dari kaki sampai kepala dan diobati dengan pengobatan Cina. Mengalami metamorfosis, dia pulih dengan cepat karena aliran Qingnya dan potensi latin aliran kumpu yang ia miliki. Geng Kampak dan Badge pun menyerang ke rusun. Sing yang sudah pulih dan sudah kuat pun akhirnya bisa mengalahkan geng Kampak dengan mudah.
yang akhirnya Bet dan Sing pun berhadapan dan terlihat seimbang. Akhirnya Bet pun mengeluarkan ilmu katak yang menjadikan pergerakannya seperti katak. Dan menyundul Sing hingga terbang ke langit. Sampai melampaui burung Garuda. Dan Sing meminjakkan kakinya di punggung burung Garuda. Dan kemudian Sing mengeluarkan jurus pamungkas Tapak Buddha, yang menyebabkan akhirnya Bet pun kalah dan meninggalkan bekas tangan yang sangat besar di tanah. Bet pun akhirnya mengakui bahwa Sing adalah petarung yang hebat. Di akhir cerita, Sing dan Bon membuka toko permen. Saat tukang es krim yang bisu lewat, Sing keluar menemuinya. Dan akhirnya mereka pun berbahagia. Demikianlah alur cerita film Kung-Fu Hustle. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capruk.